Ada orang berkata, "Saya menyukaimu." Tapi saya tidak tahu mengapa saya menyukaimu. Saya hanya menyukaimu. Bagaimana perasaan Anda ketika mendengar pengakuan seperti itu? Apakah benar-benar mungkin untuk menyukai seseorang tanpa alasan? Apakah Anda benar-benar membutuhkan alasan untuk menyukai seseorang? Harus semuanya. Yang ingin saya bicarakan hari ini adalah seri psikologi cinta. Orang-orang mengkhawatirkan 3 hal sepanjang hidup mereka adalah kesehatan, uang, dan bersosialisasi. Untuk masalah sosial, yang intuitif adalah cinta antara pria dan wanita. Bahkan jika Anda sedang jatuh cinta atau tidak memiliki pasangan, selalu ada masalah tentang cinta, masalah pasangan bertengkar, tidak menemukan pasangan, atau pertanyaan yang diajukan orang lain tidak akan berhenti. Jadi mengapa orang jatuh cinta dengan orang lain? Asal cinta. Dan mengapa mabuk cinta? Lalu ada hubungan antara psikologi, sains, dan lingkungan, dan kita akan melihat apa itu. Jika ini pertama kalinya Anda menemukan video ini, dan Anda juga menyukainya, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan berbagi dengan teman dan keluarga Anda. Ayo kita mulai! Asal-usul cinta manusia adalah masalah yang kompleks dan kontroversial. Meskipun penelitian banyak sarjana masih belum memiliki jawaban yang benar, saya telah menyusun beberapa yang terkait asal dan evolusi kebutuhan psikologi cinta manusia. Ada 4 tahap. Pertama, asal. Asal-usul cinta manusia dapat ditelusuri kembali ke era pemburu pengumpul sekitar 2 juta M hingga 10.000 M. Saat itu pembagian peran antara laki-laki dan perempuan jauh lebih jelas dibanding sekarang. Dalam masyarakat manusia purba, wanita biasanya hanya bertanggung jawab untuk melahirkan dan membesarkan anak. Pria sebaliknya biasanya adalah pemburu dan pelindung. Ini karena laki-laki dan perempuan dilahirkan dengan fisiologi adaptif yang berbeda. Pria berukuran lebih besar dan memiliki massa otot lebih tinggi. Ini memberi mereka keuntungan saat berlari, memanjat, atau membawa beban berat. Oleh karena itu, laki-laki lebih cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan kekuatan fisik, seperti misi berburu, berperang, dan melindungi tanah air. Sebaliknya, anatomi dan fisiologi khusus perempuan, organ seperti rahim dan payudara adalah kunci kesuburan dan pengasuhan anak. Pada saat yang sama, wanita memiliki kekuatan fisik dan kesabaran yang lebih tinggi, yang kondusif untuk perawatan bayi dalam jangka panjang. Berjalan tanpa henti untuk mengumpulkan makanan, dan bahkan menahan rasa sakit dan kelelahan saat melahirkan. Oleh karena itu, wanita bergantung pada laki-laki untuk melindungi dan mendukung mereka dan keturunannya, untuk menyediakan makanan dan kondisi kehidupan yang memadai. Namun laki-laki tidak memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan membesarkan anak dan harus bergantung pada wanita untuk menutupi kekurangan ini. Seorang pria mungkin tidak dapat memikul beban tanpa dukungan wanita dan perhatian keluarganya. Hasilnya adalah kematian ras. Oleh karena itu, pada masa-masa awal, cinta antara laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh pembagian kerja. Bangun keintiman, bekerja bersama, hidup bersama. Pria cenderung mencari wanita yang muda, sehat, dan subur. Sedangkan wanita cenderung mencari pria yang dapat memberikan keamanan dan sumber daya bagi keluarganya. Tahap kedua, dari sekitar 10.000 SM hingga abad ke-17, era masyarakat agraris datang secara perlahan. Cinta tidak lagi hanya untuk hidup berdampingan, tetapi secara bertahap bergerak menuju komunikasi spiritual dan resonansi emosional. Lebih banyak keterikatan emosional dan ketergantungan pada separuh lainnya, meningkatkan kepercayaan, dukungan, dan komitmen untuk mencintai kelangsungan hidup. Keduanya mulai menunjukkan lebih banyak perhatian satu sama lain. Misalnya dalam menghadapi masalah dan tekanan hidup, kedua belah pihak akan saling menghibur dan menyemangati, serta mengungkapkan cinta melalui pelukan, ciuman, berpegangan tangan, dan kontak fisik lainnya. Secara bahasa akan mengatakan, "Saya mencintaimu, saya peduli padamu, terima kasih telah memilikimu," dan menggunakan kata-kata hangat. Dalam aksinya dia akan memberikan hadiah dan memasak untuknya. Ini adalah tahap paling romantis dalam kebutuhan psikologis cinta. Yang lebih penting adalah stabilitas dan daya tahan hubungan. Tahap ketiga, waktu perlahan datang ke era masyarakat industri dari abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-20.
Munculnya revolusi industri dan perkembangan banyak teknologi baru telah menyebabkan perubahan sosial dan ekonomi, serta perubahan besar dalam gaya hidup dan nilai masyarakat. Saat ini perempuan tidak lagi hanya mengurus keluarga, dan sebagian perempuan perlahan memasuki dunia kerja. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga sudah mulai dianjurkan. Cinta hari ini bukan hanya tentang menemukan seseorang untuk hidup bersama, atau orang penting lainnya yang memberikan keterikatan emosional. Pengembangan pribadi dan kebebasan mulai dihargai. Dalam hubungan cinta, pengejaran lebih didasarkan pada menjaga rasa hormat dan kesetaraan antara kedua belah pihak. Anda memiliki pekerjaan dan minat Anda, saya memiliki pekerjaan dan minat saya. Anda dan saya saling menghormati. Kedua belah pihak memiliki nilai yang sama dan bersama-sama. Akhirnya tibalah tahap keempat. Era pasca industri dari pertengahan abad ke-20 hingga saat ini. Dengan kemajuan besar ekonomi global, teknologi, dan budaya, pengejaran cinta manusia juga telah mengalami perubahan lebih lanjut. Pada tahap ini, laki-laki dan perempuan umumnya memiliki karir dan status sosial masing-masing. Kehidupan material satu sama lain telah terpuaskan sampai batas tertentu. Orang-orang mulai beralih ke eksplorasi spiritual, lebih menekankan pada pengejaran aktualisasi diri dan pencapaian pribadi. Bakat yang ingin saya tunjukkan dan impian yang ingin saya wujudkan. Ini sama dengan teori hierarki kebutuhan Maslow. Mulai dari pemenuhan kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan emosional, kebutuhan harga diri, dan terakhir aktualisasi diri. Namun perkembangan seperti itu membuat orang memiliki harapan yang lebih tinggi terhadap cinta. Orang modern menekankan realisasi diri dan kemandirian, dan pada saat yang sama mengharapkan pasangannya memiliki sikap dan kemampuan yang sesuai. Konsep cinta saat ini lebih memperhatikan kecocokan spiritual dan spiritual antara pria dan wanita. Jika pasangan Anda tidak sesuai dengan sasaran, maka jangan mulai. Apalagi sekarang teknologi dan jaringan berkembang, mudah untuk bertemu teman yang berdampak besar pada konsep cinta manusia. Di atas adalah proses evolusi kebutuhan psikologi cinta manusia dari dulu hingga sekarang. Tetapi saya harus mengatakan bahwa meskipun teori ini dikumpulkan dari para ahli, di berbagai bidang masih ada kekurangan dan perselisihan. Itu tidak mewakili jawaban, itu hanya untuk referensi. Beberapa orang mengatakan bahwa cinta itu seperti angin topan ketika datang terlalu cepat. Tapi itu tidak datang tiba-tiba, jadi mungkin ada alasan bagi kita untuk jatuh cinta pada orang lain. Kita bisa mulai dengan reaksi kimia dalam cinta. Menurut ilmuwan terkenal Helen Fisher, cinta dapat dijelaskan oleh 4 substansi fisiologis. Pertama, dopamin. Suatu hari John dan Lily bertemu, dan tak lama kemudian mereka jatuh cinta, dan John dan Lily merasa sangat bahagia bersama. Mereka lebih bahagia daripada sebelum mereka jatuh cinta. John selalu memikirkan Lily, dan Lily selalu ingin bersama John. Mikirkannya sebelum tidur, bangun, bekerja, dan makan. Ketika dua orang berada dalam kontak fisik yang dekat, detak jantung tiba-tiba menjadi lebih cepat, yang mungkin cukup keras untuk didengar orang lain. Inilah yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh setiap pasangan baru. Tahap pertama dalam cinta kasmaran. Aktivitas otak juga sangat aktif saat ini. Ada sesuatu di otak yang disebut VTA singkatnya. Area ini akan diaktifkan saat Anda bersama orang yang Anda cintai. VTA melepaskan aliran zat saraf yang disebut dopamin di berbagai area. Saat kadar dopamin di otak meningkat, hal itu akan membuat orang merasa senang dan bersemangat. Kemudian ada lebih banyak cinta dan suka padanya. Pelepasan dopamin dalam jumlah besar akan memengaruhi kemampuan menilai korteks prefrontal. Korteks prefrontal terutama bertanggung jawab untuk fungsi interpretasi dan pengambilan keputusan. Pada orang yang sedang jatuh cinta, fungsi korteks prefrontal akan sangat berkurang atau bahkan dimatikan untuk sementara. Itu membuat orang mudah bertindak gila dan tidak rasional. Ini adalah mabuk cinta. Orang sedang mabuk cinta ini seperti melihatnya dengan fungsi kecantikan ponsel. Tak terlihat kekurangan dan kekurangannya. Ciptakan ekspektasi dan fantasi yang tidak realistis tentang dirinya. Bahkan jika dia kentut, dia masih menganggap baunya enak. Bagi orang yang mabuk cinta ini tidak heran. Selanjutnya serotonin. John dan Lily setelah 2 minggu pacaran. Lily menjadi lebih mudah tersinggung dan terpengaruh secara emosional dari sebelumnya.
Perilaku John juga diubah oleh Lily, yaitu karena saat orang sedang jatuh cinta. Selain pelepasan dopamin, neurotransmitter lain juga diubah. Serotonin. Pemindaian aktivitas otak orang yang sedang jatuh cinta menemukan bahwa kadar serotonin turun. Serotonin turun membuatnya lebih sulit untuk menekan emosi negatif. Dapat membuat orang lebih rentan terhadap kecemasan dan depresi. Jadi terkadang tidak ada alasan untuk kemarahan pasangan yang tiba-tiba dan mungkin inilah alasannya. Ini tidak sepenuhnya buruk tentu saja karena ketika orang lebih sensitif dan emosional, itu juga membantu membangun keintiman. Sederhananya, apa yang Anda rasakan dalam cinta? Kegugupan, kecemasan, kegembiraan, detak jantung yang cepat, memikirkannya, dan rindu untuk bersamanya sepanjang waktu, semuanya terkait dengan peningkatan dopamin dan penurunan serotonin. Ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun tergantung pada individu. Oksitosin. Akan ada saatnya perasaan jatuh cinta memudar. Meski memudar, bukan berarti hilangnya cinta. Sebaliknya, dia telah memasuki periode kemelekatan dan stabilitas. Pada saat ini serotonin kembali ke kadar normal, bahkan naik sedikit. Cara John dan Lily bergaul saat cinta berkembang. Sejak awal tidak dapat dipisahkan seperti gula, lambat laun masuk menjadi dua gula yang saling bergantung. Meski keduanya bersama, mereka tetap mempertahankan independensinya. Dengan cara ini, bergaul lebih santai dan terlibat. Yang membuat hubungan ini langka adalah hormon oksitosin. Melalui pelukan, ciuman, dan kontak kulit ke kulit yang intim. Hipotalamus otak melepaskan oksitosin yang meningkatkan perasaan keintiman dan kepercayaan, serta mengurangi perasaan depresi dan kecemasan. Membuat orang lebih rela menghabiskan waktu bersama orang tersayang. Namun oksitosin tidak terjadi setelah hubungan menjadi stabil. Pelukan dan kontak fisik juga melepaskan oksitosin selama hari-hari pertama cinta, meningkatkan hubungan emosional. Padahal, dalam interaksi dan kontak fisik anggota keluarga, oksitosin juga akan meningkat. Ini mungkin menjelaskan mengapa pasangan merasa seperti keluarga setelah lama bersama. Jadi, untuk menjaga kemesraan antar pasangan, kepedulian dan kontak fisik dari waktu ke waktu juga bisa banyak membantu. Vasopresin. Tanpa stimulan dopamin, otak cinta berangsur-angsur kembali normal dan korteks prefrontal pengambilan keputusan juga menjadi normal. Setelah melepas kacamata cinta buta, lihat kebenaran, perjelas, dan lebih jujur dalam hubungan Anda. John dan Lily setelah bertahun-tahun pacaran masih ada pertengkaran dan perselisihan. Tapi setiap kali keduanya berdamai, hubungan keduanya telah memasuki tahap yang lebih matang dan stabil. Selain dari oksitosin menstabilkan hubungan, padahal ada hormon lain, yaitu vasopresin. Studi telah menemukan bahwa vasopresin mempengaruhi loyalitas dan ketergantungan emosional, mempromosikan perhatian pendamping jangka panjang, dan tanggung jawab keluarga. Akhirnya setelah 7 tahun, John memutuskan untuk melamar Lily. Lily juga setuju. Keduanya membangun kehidupan pernikahan yang bahagia. Meski masih ada cobaan dan kesulitan di masa depan, kedua belah pihak bersedia bekerja sama untuk mengatasinya. Di atas adalah fenomena fisiologis yang terjadi pada tubuh manusia yang sedang jatuh cinta. Dalam cinta, ada berbagai reaksi dan efek psikologis. Namun jika saya melanjutkan, saya mungkin tidak dapat menyelesaikan pembicaraan dalam 20 menit. Jika Anda tertarik, saya akan membagikannya dengan Anda lain kali. Anda dapat meninggalkan komentar di bawah ini jika memiliki pendapat. Terakhir, jika menurut Anda video ini bagus, silakan klik like dan bagikan dengan keluarga dan teman Anda. Tekan subscribe dan lonceng notifikasi, kalian akan diberitahu bila ada video baru. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.